Perkenalkan, nama saya Alsen Triadi dari Prodi Teologi Kristen Angkatan 2021 dengan NIRIM 2020218617. Dalam video ini saya akan memberikan pembinaan kepada mahasiswa teologi tentang bagaimana itu kepemimpinan Kristen. Video ini merupakan bentuk tugas akhir kami di mata kuliah kepemimpinan Kristen. Untuk itu, mari kita sama-sama simak videonya. Shalom. Shalom. Siang. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa teologi yang telah meluangkan waktunya hari saat ini untuk belajar mengenai kepemimpinan Kristen. Sebelum itu, singkat saya perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Alsen Triadi, mahasiswa teologi angkatan 2021. Seperti yang kita lihat di depan, saat ini kita akan belajar atau melihat bagaimana kepemimpinan Kristen itu. Sebagai mahasiswa teologi tentunya sangat membutuhkan pembinaan atau pelajaran-pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ya, kita melihat dulu tentang kepemimpinan. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita tentunya kita sering menjadi seorang pemimpin. Bahkan kita sering mendengar yang namanya pemimpin. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita, dalam Lembang ada seorang pemimpin, bahkan dalam kelas ada seorang pemimpin. Namun saat ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai mahasiswa teologi menjadi pemimpin Kristen. Nah, ada perbedaan antara pemimpin dengan kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memiliki karakter yang bisa memimpin atau mengarahkan orang lain, mempengaruhi orang lain. Sedangkan kepemimpinan adalah gaya atau cara orang tersebut untuk memimpin. Tentunya setiap orang memiliki cara sendiri dalam memimpin. Namun pada saat ini kita akan berfokus kepada bagaimana harusnya orang Kristen memimpin. Next. Ya, kita lihat apa itu kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen adalah pelayanan kepada orang lain berdasarkan nilai-nilai Alkitab dengan teladan Yesus Kristus sebagai pemimpin agung. Jadi menjadi seorang pemimpin atau kepemimpinan Kristen, kita itu berdasarkan kepada nilai-nilai Alkitab dan juga teladan Yesus Kristus sebagai pemimpin kita, pemimpin yang agung. Next. Ya, kira-kira apa perbedaan kepemimpinan Kristen dengan kepemimpinan duniawi? Kepemimpinan duniawi seringkali berfokus pada kekuasaan, otoritas, dan keuntungan pribadi. Sebaliknya, kepemimpinan Kristen berfokus pada pelayanan, kasih, dan kerendahan hati. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara kepemimpinan duniawi dengan kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan duniawi itu mereka lebih memaknai kepemimpinannya sebagai kekuasaan atau otoritas. Bahkan kepemimpinan duniawi lebih sering mengarah pada keuntungan pribadi atau mencari keuntungan pribadi. Berbeda dengan kita, kepemimpinan Kristen, kita berfokus kepada pelayanan, kasih, dan kerendahan hati. Ada satu pakar yang mengungkapkan bagaimana harusnya kepemimpinan Kristen. Dia adalah seorang tokoh pemuda yang juga sekaligus menjadi tokoh Kristen. Dia mengatakan seperti ini: pemimpin sering diidentikan dengan politik, dan politik yang sesungguhnya
Kristen. Yang pertama ada hati yang melayani. Seperti yang saya katakan tadi bahwa menjadi pemimpin Kristen itu kita tidak berfokus kepada kekuasaan, kepada otoritas, tetapi kita harus memiliki hati yang melayani. Banyak pemimpin yang hanya bisa berbicara, memberikan komando, tetapi tidak memberikan contoh dan teladan, tidak memiliki hati yang melayani. Mereka hanya bisa memberikan komando, hanya bisa mengatur. Kemudian yang kedua, kerendahan hati. Nah, ini juga yang sangat penting dalam menjadi seorang pemimpin. Itu harus diawali dengan kerendahan hati. Jangan ada maunya untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan untuk mendapat pujian untuk menjadi pemimpin, apalagi dalam kepemimpinan Kristen. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Ini menjadi hal yang utama juga dalam menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelayan. Kita harus memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Tanpa integritas, kepemimpinan kita akan bermasalah. Kepemimpinan kita mudah rapuh atau kita mudah menyerah dalam memimpin. Kemudian yang kedua, karakteristik menjadi pemimpin Kristen adalah kasih yang mendasari segala hal. Dan yang kelima, ketergantungan kepada Tuhan. Seperti yang kita lihat tadi di awal bahwa kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan yang didasarkan pada kasih dan juga keteladanan Yesus Kristus sebagai pemimpin yang agung. Next. Kemudian kita melihat bagaimana prinsip-prinsip dalam kepemimpinan Kristen. Pertama, memimpin dengan kasih. Pemimpin harus menjadi contoh dalam perbuatan dan sikap. Jadi pemimpin jangan hanya berbicara, tetapi pemimpin harus turun di lapangan. Pemimpin harus berada di depan dan menunjukkan jalan yang baik, menjadi contoh dan teladan dalam sikap dan perbuatan. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang sehat. Pemimpin Kristen harus menjalin hubungan yang penuh kasih dan mendukung timnya. Next. Pemimpin harus memberikan arahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Semua keputusan kepemimpinan harus berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi sebagai seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin Kristen, di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil kebijakan, kita harus selalu berdasarkan pada Alkitab atau berdasarkan pada firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang di luar daripada firman Tuhan itu bertentangan dengan etika Kristen. Kemudian berorientasi pada pelayanan, bukan pada jabatan. Fokus kepada kebutuhan orang lain, bukan sekedar posisi. Prinsip-prinsip ini kita harus perhatikan, apalagi sebagai mahasiswa teologi, sebagai calon pemimpin. Prinsip-prinsip ini kita harus miliki menjadi pemimpin Kristen. Fokus kepada kebutuhan orang lain, bukan sekedar posisi. Kita harus menjadi pemimpin yang melayani. Next. Menjadi seorang pemimpin juga tentunya banyak tantangan yang kita hadapi, apalagi menjadi pemimpin Kristen. Yang pertama, godaan kekuasaan dan keangkuhan, di mana pemimpin Kristen harus selalu ingat bahwa semua otoritas berasal daripada Tuhan. Menjadi seorang pemimpin tentunya kita sering digodai dengan kekuasaan atau otoritas. Mungkin kita sering berpikir bahwa karena saya sudah jadi pemimpin, saya jadi ketua, saya punya kekuasaan, saya punya otoritas, sehingga terkadang kita menggunakan kepemimpinan kita itu untuk menindas sesama. Jadi pemimpin Kristen, kita harus menyadari bahwa semua otoritas itu berasal dari
kekuasaan. Namun apa yang ia katakan, dia kembali kepada firman Tuhan. Kemudian kesulitan dalam menghadapi konflik. Untuk itu kita perlu hikmat dan kesabaran untuk menyelesaikan konflik dengan kasih dan kebenaran. Jadi menjadi pemimpin Kristen di dalam menghadapi konflik, kita harus berdoa, kita harus memiliki hikmat, kesabaran untuk menyelesaikan masalah. Jangan menyelesaikan masalah dengan emosional, melainkan mari kita berdoa meminta hikmat dan kesabaran daripada Tuhan. Kemudian tekanan untuk menyesuaikan diri dengan dunia, di mana pemimpin Kristen harus berani berdiri teguh dalam prinsip Alkitab meskipun bertentangan dengan budaya dunia. Kemudian kelelahan rohani. Pemimpin perlu menjaga kehidupan rohaninya agar tetap kuat pada Tuhan. Jadi sebagai seorang pemimpin rohani, pemimpin Kristen, kita juga perlu yang namanya pembinaan, pelajaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menguatkan kita. Karena kalau kita terus-terusan memimpin, bicara, tentunya kita juga mengalami yang namanya kelelahan rohani. Makanya kita perlu menjaga kehidupan rohani kita agar tetap kuat dalam Tuhan. Next, contoh dan teladan kepemimpinan dalam Alkitab. Pertama ada Yesus Kristus, pemimpin yang melayani, edukasi dan rela berkorban. Yang juga disebut sebagai pemimpin yang setia sampai mati. Kemudian ada Musa, tentunya kita mengenal Musa, pemimpin yang rendah hati, sabar dan taat kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seringkali juga kesabarannya dicobai, namun dia tetap rendah hati dan taat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga ada Nehemia, pemimpin yang visioner, bekerja keras dan bergantung pada doa. Kemudian ada Paulus, pemimpin yang berani, konsisten dan berkasih kepada jemaat. Next, praktik kepemimpinan Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan, membimbing keluarga, komunitas, atau kerja dengan teladan yang baik. Kemudian melayani dengan sukacita dan kebangsaan, membiasakan diri untuk belajar dan bertumbuh dalam firman Tuhan, menggunakan talenta dan dengar untuk memuliakan Tuhan. Jadi dalam praktik kepemimpinan Kristen, utamanya bahwa kita harus selalu melibatkan Tuhan, kita harus selalu melayani dengan penuh sukacita, dengan kerendahan hati, dan menggunakan talenta-talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan. Next. Nah, kita masuk dalam kesimpulan. Jadi menjadi seorang pemimpin atau kepemimpinan Kristen bukan tentang posisi, melainkan tentang misi, misi atau misi Allah. Sebagaimana Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi terang dan garam dunia, memimpin dengan kasih, kebenaran, dan integritas. Dengan meneladani Yesus Kristus, kita dapat menjadi pemimpin yang membawa dampak kekal bagi kerajaan Allah. Jadi itu materi yang dapat saya bagikan untuk kita sebagai mahasiswa teologi calon pemimpin, bahwa dalam menjadi seorang pemimpin kita harus meneladani Yesus Kristus sebagai pemimpin yang agung, menjadi pemimpin yang melayani dengan rendah hati dan berdasarkan